Oke, bismillah. Sesuai permintaan teman-teman pengguna website Sejoli, saya akan tunjukkan beberapa tutorial lah ya tentang beberapa yang perlu diperhatikan di penggunaan website Sejoli. Nah, pertama terkait dengan upload produk. Nah, di web Sejoli tentu kita dari dashboard ya. Silakan masuk ke dashboard WP admin website Sejolinya. Lalu setelah login itu bisa langsung ke menu produk aja. Nah, ini sudah ada beberapa produk ya. Saya gunakan website dari Kak Iren, salah satu klien saya. Oh ya Kak, ini sebagai website umum juga sih ya. Apa namanya, tutorial umum juga. Makanya mungkin data-data kredensial tidak akan saya perlihatkan ya Kak. Nah, untuk tes produk, wah sepertinya sudah dicoba upload produk ya Kak. Saya cobain lagi untuk upload produk itu bisa add produk. Lalu di sini mungkin produk testing lah ya, karena tadi udah ada beberapa ya produk testing. Semoga ini belum ada, karena kalau ada permaling itu ngaruh. Produk testing ini all list aja atau list test. Ini apa gunanya? Ini untuk sinkronisasi ke apa namanya, marketingnya kan. Saat orang order masuk ke kontak list marketing yang bagian list test, lalu saat selesai order ke maksudnya bayar ya, sudah terbayar masuknya ke list yang mana. Ini bisa diatur di marketing, tinggal bikin list di marketing lalu pilih ke list mana data ini mau dimasukin gitu aja. Ini sebenarnya fitur opsional tambahan ya. Lalu umum ini bisa untuk harga produk, saya biasanya 10.000, kali ini mungkin 15.000. Yang lain tidak usah diotak-atik ya. Ini udah jelas produk digital karena kan ini bukan produk fisik ya yang perlu fitur pengiriman ya. Lalu sekali bayar berlangganan, ini tergantung, kalau mau berlangganan ini bisa dipilih berlangganan, tapi biasanya teman-teman pengguna website Sejoli itu adalah sekali bayar ya. Lalu ini abaikan aja, ini biasanya jarang digunakan. Setelah itu di variasi tidak diisi, penawaran nggak diisi, donasi nggak diisi, course review ini mau diisi silakan. Ini kenapa ada? Ini ada tambahan tab atau menu course review ini karena website Sejoli ini menggunakan plugin Sejoli LMS Pro namanya. Itu plugin apa? Yaitu plugin untuk fitur kelas online-nya kan ya, dimana itu tuh tampilan kelas online kita itu bisa seperti ini. Nah ini ya. Nah, nama pluginnya itu adalah Sejoli LMS Pro. Nah ini Sejoli LMS, tapi ini yang Pro-nya. Nah, untuk tampilan seperti ini. Nah, itu butuh tentu aja Sejoli sebagai tools utamanya atau plugin utamanya, tetapi Sejoli LMS Pro itu fitur di LMS-nya begitu. Oke, lanjut mengenai ini. Lalu afiliasi ini bisa dicentang non centang. Kalau centang artinya produk ini masuk ke menu afiliasi. Yang mana menu afiliasi itu? Yaitu menu di sini, afiliasi link. Nah, karena ini kecentang ya, ini belum diupdate ya, artinya apa namanya, web produk ini belum akan tampil ya, karena kan ini belum di save ya. Kalau belum di save tentu akan belum tampil di sini. Oke, lalu ini kalau dicentang artinya produk ini akan bisa diakses di menu afiliasi ini, pencarian produk ini. Kalau dihilangkan centangnya artinya dia tidak akan bisa dicari di menu afiliasi link ini. Nah, grup ini bisa diabaikan, tidak terlalu dipergunakan ya, tidak wajib. Pengiriman udah jelas nggak dipakai. Kalau file ini opsional aja, ini bisa dimasukkan apa ya, kalau orang membeli produk ini dan terbayar ya posisinya, itu nanti kita bisa ngirimin file berupa format PDF, PNG seperti itu. Ini jarang digunakan juga. Sebenarnya kan yang paling sering digunakan di website Sejoli ini adalah fitur jual sistem ordernya kan ya, yang dengan sistem order itu orang bisa mengakses kelas kita atau produk kita kan itu ya. Lisensi tidak usah dipikirkan, ini
pengetahuan lebih lanjut, saya tidak pernah pakai ini tampilan. Nah, di tampilan ini butuh tambahan. Oke, ini udah bisa di save agar bisa terlihat perbedaannya ya. Ada dua. Wait, nanti aja save dulu. Oke, ini udah kesimpan, artinya bisa dicek ya tampilan produknya seperti apa. Nah, ini kenapa nggak muncul ya kayak yang seperti biasa, nama, email, nomor HP, password. Ini karena saya nampilinnya dalam keadaan login, jadi nggak muncul lagi. Nah, ini ya, saya mau memperlihatkan ini posisi di mana tampilan produk ini setelah dibuat. Itu namanya produk testing dengan harga 15.000, sesuai ya. Nah, fitur selanjutnya adalah bagian desain sama di sini gambar andalan. Nah, di bagian logo ini bisa diisi, bisa di testing nggak ya? Nah, testing kok ada ini sih. Kalau mungkin di testing, anggap aja saya mau upload foto lah ya. Nah, mudah jualan nih. Salah satu produk saya nih, mudah jualan. Masukin. Nah, ini masukin dan ini juga masukin. Nanti biar kelihatan bedanya di mana sih berpengaruhnya gitu ya. Nah, save dulu aja, yang lain diabaikan dulu. Oke. Nah, setelah ini nih, selesai dulu. Nah, baru refresh. Nah, gambar yang tadi pengaruh kemana? Oke, di sini ternyata ini gambar yang di atas ini settingannya di desain tadi yang logo. Sementara yang ini yang kecil ini settingannya di gambar andalan. Nah, ini biasanya jarang digunakan ya. Dihapus, perbarui. Ini supaya kelihatan di mana sih berpengaruhnya gitu. Save. Udah, coba refresh lagi, harusnya ini hilang ya. Nah, oke. Itu update beberapa. Satu lagi, mungkin ini yang paling penting juga ya. Saat defaultnya Sejoli itu, produk di Sejoli itu tidak dalam keadaan tercentang deskripsinya. Ini perlu dicentang untuk menambahkan deskripsi produknya. Ini deskripsi produknya, bla bla bla. Oke. Kok di bawah dia tuh? Aneh ya. Kok di bawah dia? Nah, silakan isi data Anda. Nah, biasanya saya begini. Save. Nah, kira-kira ini di mana pengaruhnya terhadap tampilan produknya. Ini biarkan sampai ke refresh sempurna dulu. Nah, ini refresh lagi. Nah, kira-kira deskripsi tadi. Nah, jatuhnya ke sini. Gitu. Nah, secara umum ya untuk settingan produk hanya itu aja ya. Nah, kalau ada fitur yang lain ya kayak fast checkout, tunggu dulu, ini kenapa ada fast checkout? Ini Sejoli tip 1.13.6. Oke. Ada settingan ini ya, fast checkout. Ini biar checkoutnya lebih cepat. Facebook Pixel. Nah, ini kalau teman-teman yang mau menggunakan memasang Facebook Pixel ya, bisa dipasang di sini ID-nya, lalu pilih eventnya sesuai halaman. Ini tergantung style masing-masing. Nah, kalau saya ini cepat aja ya. Biasanya kalau di halaman checkout itu artinya halaman ini, itu saya biasanya add to cart. Oke, biasanya kalau ini saat tombol diklik ini ya, itu biasanya saya initiate checkout. Ini lagi-lagi tergantung style masing-masing ya. Dan saat sudah diklik tombol dan saat loading sebentar tuh, nah saya biasanya API add payment info, dan terakhir tentu aja purchase, halaman terakhir ya, halaman invoice. Nah, jika udah
Ini karena saya nggak isi harus nggak bisa di save ya, karena ini saya centang. Nah, makanya harus diisi. Nah, sebenarnya itu aja. Klik perbaharui. Nah, lalu di apa? Nah, di refresh artinya ini produknya aman, tidak masalah. Nah, itu aja untuk settingan produk ya, cara upload produk. Nah, perlu saya infokan ke teman-teman, kayak dengan teman-teman, untuk tutorial pengguna Sejoli sendiri itu sebenarnya di member area Sejoli ya. Ini teman-teman tentu aja memiliki akses ke web Sejoli ya, akses untuk masuk ke dashboard Sejoli. Akses untuk apa? Tentu akses untuk mendapatkan lisensi. Nah, setiap teman-teman yang membeli Sejoli tentu ada lisensinya ya. Nah, ini yang sebenarnya yang paling penting kan untuk dimasukkan saat kita menyeting atau menginstal plugin Sejoli ini. Nah, di member area Sejoli sendiri, ini kan member area ya. Ini dashboardnya. Itu Sejoli sudah menyediakan tutorial Sejoli cukup lengkap sebenarnya. Nah, ini. Kayak tadi sebenarnya tentang produk ya. Produk. Nah, itu sebenarnya udah ada di member area Sejoli. Nah, ini bisa ditonton. Bisa tonton langsung di sini, diputar ya, diklik. Nah, ini kan karena kecil ya. Nah, itu tentu bisa di tonton di YouTube, teman-teman. Nah, Sejoli itu sendiri sudah menyediakan tutorial yang cukup lengkap untuk pengguna tools Sejoli ini. Nah, ini. Jadi yang tadi itu sebenarnya yang saya sampaikan sudah ada di tutorial Sejoli sendiri. Jadi sifatnya mungkin saya ini sebagai tambahan aja. Oke, itu aja untuk tutorial cara upload produk di Sejoli. Mungkin selanjutnya akan saya buat tutorial selanjutnya. Terima kasih.